Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang sangat banyak, baik yang telah kita rasakan atau terkadang tidak kita rasakan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu membawa diri kita untuk bersyukur kepadanya, karena kita yakin jika kita bersyukur kepadanya, pasti Allah akan membalasnya, bahkan akan menambah nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tauladan dan bimbingan-bimbingan sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Pemirsa yang berbahagia, kebaikan sangat diperintahkan di dalam Islam. Kita sadar tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kebaikan yang kecil akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyadarkan kita bahwa di dunia ini bermacam-macam tujuan hidup, bermacam-macam wijah. Maka Allah ingatkan agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada arah, ada kiblatnya, tempat dia berpaling kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Inilah Islam. Islam memerintahkan kepada umatnya agar berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu, di dalam Islam, arah tujuan seorang muslim adalah untuk meraih kebaikan, dan kebaikan itu akan berakibat mendapatkan keberuntungan sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah baik, kamu akan beruntung. Dan berbuat baiklah kalian, pasti kalian akan beruntung. Jadi Islam mendorong umatnya untuk berbuat baik agar mendapatkan keberuntungan. Perintah-perintah berbuat baik ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika kita sebagai seorang mukmin
seorang muslim yang berbuat baik, sadarlah kita bahwa kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah. Betapa bahagianya jika kita setiap hari menabur kebaikan-kebaikan dan kita mengurangi atau menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji kepada orang-orang yang berlomba-lomba dan gemar melakukan kebajikan, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka berlomba-lomba menuju kebaikan dan mereka meminta kepada kami dengan senang dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Betapa indahnya ayat ini. Betapa senangnya kita yang telah menabur kebaikan, yang telah berlomba-lomba di dalam kebaikan, penuh harap kepada Allah, dengan penuh rasa takut kepada Allah. Sebab semua kebaikan yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Muzammil diterangkan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairun wa a'zama ajrun. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Kebaikan yang telah kita lakukan itu tidak dibiarkan, tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda kita diberi dorongan oleh Allah dalam kehidupan dunia yang fana ini untuk memperbanyak kebaikan. Memang berbuat kebaikan memerlukan perjuangan, sebab banyak gangguan-gangguan, banyak tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan. Oleh karena itu, agar kita dapat berbuat baik, tidak ada lain langkahnya kecuali kita mendekatkan dan mohon pertolongan kepada Allah agar kita juga mendapatkan rahmat dari Allah. Di dalam kenyataan hidup, ada orang yang melihat kebaikan, betul-betul tahu itu kebaikan, tetapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Ada orang yang mendengarkan kebaikan-kebaikan, tetapi dia tak dapat memanfaatkan apa yang didengar tadi, kebaikan yang didengar tadi. Mengapa? Karena mereka atau orang-orang yang melihat kebaikan tidak dapat melakukannya, mendengarkan kebaikan tidak dapat melakukannya, karena mereka itu tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita mendapat rahmat dari Allah, agar kita mudah untuk berbuat baik, tidak ada jalan lain
kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai hamba Allah yang lemah ini sadar ternyata hanya kebaikan yang harus kita lakukan itu perlu memohon pertolongan Allah. Sebab kita akui kita tidak akan mampu berbuat baik. Kita tidak akan mampu menabur kebaikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesadaran ini membawa diri kita untuk terus dekat kepada Allah, taqarrub ila Allah, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah dan berpeluang untuk berbuat baik di mana saja kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.